Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Unilah dari kelas 8E. Dalam video ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Rahma dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Saniawati dari kelas 8E. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad atau sejak 750 sampai 1258 Masehi, yang wilayah kekuasaannya membentang luas dari Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Pada masa inilah peradaban Islam berada pada puncak kejayaannya. Sejarawan menyebutnya sebagai Golden Age atau tahun keemasan. Daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh utama pendiri Daulah Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Ali, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Muslim Al-Khurasani. Walau pendiri sekaligus khalifah pertama, Daulah Abbasiyah adalah Abul Abbas As-Saffah, tetapi pemerintahannya sangat singkat. Usaha pembangunan, pengembangan, dan peletak dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah justru dilakukan oleh pelanjutnya, yaitu Khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Keberadaan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 550 tahun atau 5,5 abad, 132 sampai 656 Hijriah, atau 750 sampai 1258 Masehi. Selama periode itu, pola pemerintahan Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa. Dari 37 khalifah dan dinasti Bani Abbasiyah, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal. Di antaranya Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Makmum. Al-Mansur merupakan khalifah kedua, merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan Daulat Bani Abbas. Masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur merupakan masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abbasiyah di masa pemerintahan setelahnya. Kota Baghdad yang dibangun menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah dan selain merupakan pusat perdagangan juga kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baghdad dianggap sebagai kota terpenting di dunia dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Makmun, peradaban Islam mencapai masa keemasan. Kebudayaan India dan Yunani juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jundisapur, Harun dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum Islam. Setelah Islam datang, tradisi keilmuan Yunani terjaga bahkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Beberapa sastrawan dan budayawan yang muncul pada masa itu adalah Ibnu Maskawai dan Al-Kindi. Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Makmun merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Kesimpulan 1. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti ini didirikan oleh Abdul As-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Abdullah, Ibnu Abbas. 2. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah.
ketiga, kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Makmum. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Di samping itu berkembang pada ilmu astronomi, kedokteran, kimia, geografi, politik, dan ekonomi. 4. Ada beberapa orang yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dengan terbunuhnya Al-Mutasim oleh pasukan Mongolia menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah. Pertanyaan pertama, apa itu Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pertanyaan kedua, siapa sajakah Khalifah besar Daulah Abbasiyah? Khalifah besar Daulah Abbasiyah diantaranya adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Pertanyaan ketiga, sejak kapan Daulah Abbasiyah berdiri? Daulah Abbasiyah berdiri sejak 750 sampai 1258 Masehi atau 132 sampai 656 Hijriah dan berdiri selama 5,5 abad atau 550 tahun. Pertanyaan keempat, keteladanan apa saja yang dapat diambil dari kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Ada banyak hal yang dapat diambil dari kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Contohnya seperti kita menghargai jasa-jasa para ilmuwan muslim pada saat itu, dan kita juga harus rajin belajar agar bisa seperti orang-orang pada dinasti Abbasiyah.